Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Kali ini videonya akan sedikit lebih berbeda. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan dulu sebelumnya. Nama saya Puan Nabila Risti dengan NIM 24031111378. Saya dari kelas Sistem Informasi C angkatan 2024. Nah, di video kali ini saya akan melakukan video praktikum atau tutorial cara membuat database dengan berbagai user dan tentunya juga berbagai akses di dalamnya sesuai dengan studi kasus yang sudah diberikan. Lalu nanti saya akan melakukan tutorial cara remote database dari komputer yang berbeda. Nah, di video kali ini saya tidak menggunakan kabelan, melainkan saya menggunakan wifi aja. Seperti yang dibilang Bapak, bisa menggunakan internet atau wifi yang sama antara dua pihak komputer, dua komputer yang berbeda. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Pertama, untuk komputer server kita buka dulu command line. Kita buka aja. Lalu di sini kita besarin dulu layarnya. Terus kita masukin password pada ini. Oke. Kalau seperti ini berarti passwordnya benar. Kita lanjut membuat sebuah database. Create database dengan nama penjualan dengan NIM teman saya dulu, yaitu Rindu Septian Tias. Ini NIM-nya. Terus NIM saya 2403111378. Kita create. Oke, di sini query OK menandakan bahwa database sudah berhasil di-create, sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya adalah kita gunakan database ini dengan query. Kita ambil aja query tadi. Terus kita hapus yang bagian create database. Terus kita hapus. Terus use penjualan. Oke, sini sudah ada output database change. Artinya kita memang udah memakai database ini. Inilah database yang kita pakai. Oke, selanjutnya adalah kita bikin sebuah tabel sesuai pada soal studi kasus. Create tabel transaksi, terus value, ID transaksi, tipe datanya integer aja, nggak usah pakai varchar karena biar gampang aja. Terus selanjutnya adalah nama barang, varchar dulu ya, lupa varchar. Terus kita isiin 100 saja, baru kita komain lagi. Selanjutnya adalah jumlah barang, underscore barang, tipe datanya adalah integer, koma. Selanjutnya kita masukin harga, tipenya datanya itu desimal. Kita kasih batas di sini 10. Selanjutnya adalah harga, ya desimal 10,2. Terus komain tanggal transaksi. Sini kita pakai date, tipe datanya date aja kali ya, date apa date. Yang satu lagi tanggal transaksi, tipe datanya adalah date. Terus tutup kurung, terus koma, titik koma. Oke, kita okein aja. Oke, setelah muncul query-nya, query oke berarti tabel berhasil ditambahkan ke database penjualan ini. Selanjutnya kita lihat select dengan select bintang from ke transaksi. Kita ambil aja dari sini. Misalnya kita hapus aja. Kita ambil aja select bintang from bukan penjualan sih, lebih tepatnya transaksi titik. Oke, di sini terlihat empty set. Kenapa? Karena memang benar kita belum menambahkan atau menginsertkan apapun data ke dalam tabel transaksi ini. Maka dari itu sekarang akan kita insertkan. Caranya adalah dengan mengetikkan insert into transaksi, terus value-nya ID underscore transaksi, selanjutnya itu koma, terus nama underscore barang, selanjutnya itu koma jumlah underscore barang, terus harga
harga, habis itu yang ini tanggal dan skor transaksi. Terus kita tutup kurungnya, habis itu kita value in values 1. Oke, lalu kita klik 1 ID-nya, terus nama barangnya kita buat aja pena, terus jumlahnya itu kita pakai 7 atau 5 ya, 7 aja. Terus harganya 2.500. Tanggalnya, tulisan tanggal tuh tahun dari tahun, terus bulan, baru tanggal kan? Iya kayak, apa kebalik ya, kayak gini kayaknya sih, bulan dulu 10 terus tanggal 20. Oke, kita tutup kurung, koma, lanjut ke value kedua, kita salin aja, tapi value ini tetap ada. Kita hapus dulu value yang di sebelah kiri, Allahu Akbar, kita hapus berapi, terus kita ubah ini jadi 2, terus ini kita isi sebagai penggaris, terus kita bikin 5, harganya 4.500, ininya 2025, tanggal bulan 9 tanggal 22 atau 25. Terus valuesnya ketiga itu kita kalian aja, di sini kita bikin 3, terus di sini kita penghapus, terus ini 10, harganya 2.000 aja penghapus. Terus di sini tanggalnya itu tanggal 20 5 bulan 10 2025. Oke, lanjut ke values ke 4. Ini kita buat 4, terus ini isinya ada buku tulis. Lanjut ini kita bikin 4, ini harganya 3.000. Oke, di sini tanggalnya itu kita bikin tanggal 26 bulan 10 2025. Oke, kita enter aja, coba ya, ternyata di sini ada error, kira-kira di mana ya, coba cek dulu. Ini kayaknya di sini nih, tanda petiknya kurang pada setiap tanggal. Oke, kita perbaiki dulu ya, kita ketik ulang, kita cari insert into, oke ini, terus kita bawain values, kita mulai dari awal 1. Oke, namanya kita ganti aja pulpen, jumlahnya 75 ya, nanti 7 ya, bagusnya 10 atau ya 5 aja lah. Kita ketikkan di sini 7 aja, terus ya jangan lupa bikin harga barangnya 2.500. aku bikin, terus ini tanggal mulai dari tahun 2025 10 tanggal 20. Oke, jangan lupa komanya, kurung koma. Lanjut ke values kedua, kita ketikkan copy aja deh, nggak usah ketiknya 2, terus ini isinya buku tulis, stoknya jumlah barangnya 8, harganya 3.000, terus tanggalnya 2025 bulan 10 tanggal 22. Oke, di sini tetap kurung. Memang kita cek dulu lagi kira-kira ada yang salah nggak ya, biar nggak error. Kayaknya aku mau ubah bagian yang buku tulis nih sama yang ke-8 kurang rapi. Kita hapus dulu spasinya, kita gantinya di 10 aja biar jumlahnya lebih banyak. Terus ini buku tulis aku mau ganti jadi buku aja kayaknya Pak, terus saya gitu maksudnya. Terus ini spasinya kejauhan, terus ini tanggalnya kurang spasi 1, kurang strip. Oke, lanjut kita ke value ketiga kayaknya. Lanjut. Oke,
Selanjutnya adalah value ketiga, kita isi seperti biasa, copyin aja, terus ubah di sininya 3, terus ini isinya adalah hapus stoknya, cuma barangnya ada 5, terus harganya 4.000, 2.000 apa 4.000 aja. Terus di sini 2025 tanggal 26, 25 aja deh, bulan 10. Oke, ini kita ubah jadi titik koma aja karena 3 aja kayaknya. Oke, di sini query berhasil tambahkan, yang artinya tabel ini sudah terisi ya, betul. Kita lakukan select from barusan. Tabel transaksi sudah terisi dengan 3 data lengkap dari ID, nama, jumlah, harga, tanggal. Terus selanjutnya adalah kita create user. Di sini yang pertama kita create user admin. Caranya adalah admin add tick person identifier by itu, terus ini kita masukin password admin 1, 2, 3, terus kita ketik, kita tutup lagi pakai titik koma. Di sini kita nanti bikin beberapa user. Yang pertama ini admin dulu, nanti baru kasir, baru supervisor sesuai arahan pada studi kasus pada soal Bapak. Kita cek dulu di sini kira-kira udah pas. Kita enter. Wah, di sini kenapa ada error ya? Kira-kira kenapa ya? Coba diperiksa dulu. Kita coba lagi ya. Kita coba copyin sekali lagi. Apakah ada yang salah di sini di kode ini? Coba kita enter lagi ya. Kayaknya mungkin gini ya, sepertinya error ini terjadi karena sebelumnya saya sudah membuat user admin ini pada sebuah database, namun database yang berbeda. Sebelumnya saya sudah melakukan drop pada database tersebut, tapi hanya drop database, tidak drop user. Maka di sini kita drop usernya user admin, terus add, petik persen, petik lagi, titik koma. Oke, user admin berhasil di drop, query-nya oke. Lanjut kita ulang kembali lagi create user tadi karena belum berhasil tercreate. Kita create dulu. Ini langsung aja kita okein. Oke, query-nya oke. User berhasil ditambahkan, user berhasil di create. Selanjutnya jangan lupa kita tambahkan yang namanya query grant. Grant ini gunanya untuk menambahkan hak akses. Karena dia ini, maka kita buat all privilege. Maksud dari all privilege ini, dia tuh bisa melakukan semua akses. Nah, kita tambahin onnya tuh kita letakkan pada database kita, itu database penjualan. Kita copykan aja di sini. Oke, di sini jangan langsung ditutup. Kita perlu ketikkan titik sama bintang terlebih dahulu. Terus tuh admin 1 admin petik add petik persen tutup lagi. Oke, coba kita coba apakah query ini berhasil. Nanti setelah ini kita akan cobakan ke beberapa user lainnya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Sepertinya aman. Oke, hak akses untuk query hak akses ini berhasil ditambahkan. Nanti akan kita cek dengan format show grants terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita cobakan ke create user dua lainnya, itu kasir dan juga user supervisor. Yang pertama kita create dulu user kasir, create. Kita copyin aja, kita pakai yang tadi. Kita ubah di sini jadi kasir. Oke, identified-nya tetap, terus sandinya kita ubah karena sandinya kita samain aja sama-sama 1, 2, 3 biar gampang. Terus coba kita okein. Mungkin kasusnya sama, error lagi, maka kita perlu drop juga user kasir ini. Kita drop dulu kasir. Oke, berhasil kita drop. Kita buat ulang, create ulang. Oke, lanjut. Oke, berhasil. User kasir berhasil kita buat. Selanjutnya kita menambahkan hak akses dengan cara grant. Karena kasir itu cuma bisa insert sama select,
maka di sini kasir itu kita ubah menjadi bukan all privilege tapi select dan delete dan insert. On penjualannya tetap, namun di sini bukan kita tuliskan sebagai titik dan bintang, melainkan bintangnya dihapus, bukan itu, diganti menjadi transaksi, karena dia nggak bisa semua, bukan semua privilege ya. Misalkan di sini transaksi itu ini adminnya kita ganti menjadi kasir, karena ini adalah hak akses user kasir. Oke, kasir. Oke, lanjut, coba kita okein apakah berhasil, periksa dulu. Oke, nyaman. Oke, hak akses pada kasir berhasil kita tambahkan, dia bisa select dan juga insert. Selanjutnya terakhir kita create untuk user supervisor. Caranya sama, kita pakai kode yang tadi aja, kita cari kasir, kita ganti kok dihapus semua ya, lama-lama. Nanti caranya kita ganti bagian kasir menjadi supervisor, dan juga sandinya kita samain aja angkanya, depannya aja kita bedain untuk pembeda. Supervisor 1, 2, 3 supervisor. Oke, bahkan pasti error karena memang belum dihapus, belum di drop. Oke, di sini error lagi. Caranya sama, kita lakukan juga drop terlebih dahulu, drop user supervisor. Biar kasir kita ganti menjadi supervisor. Kenapa nih? Kasir kita ganti jadi supervisor. Yes. Lalu kita okekan. Oke. User ini berhasil kita drop, terus kita create balik. Oke, udah aman. Selanjutnya kita nambahin hak akses grant, select dan juga delete dan juga insert pada supervisor ini, karena dia tuh di perintahnya itu dia bisa melakukan tiga hak akses itu. Yang pertama kita ketikkan select, lalu setelah itu kita ketikkan insert, setelahnya adalah koma, delete. Terus onnya jangan lupa on nama database kita on nama database kita copy dulu. Langsung kopikan aja di sini, kita spasiin penjualan, terus di sini jangan langsung titik koma, kita ganti dulu menjadi titik dan juga transaksi, karena yang kita mau pada tabel transaksi, kita hapus titik transaksi to supervisor, petik spasi, petik supervisor, petik add, petik persen, petik titik koma, petik add, petik persen, petik titik koma. Oke, kita okein aja. Periksa terlebih dahulu sih, baru kita rasa udah. Oke. Nah, hak akses kepada user supervisor juga berhasil diiniin. Selanjutnya kita harus mempatenkan hak akses ini dengan cara menuliskan query flash privileges terus titik koma. Ini gunanya untuk mengunci atau mempatenkan supaya mereka tuh benar-benar memiliki hak akses gitu, kayak dikunci. Kita okein. Oke, secara langsung ini sudah terkunci. Terus kita coba lihat dengan menampilkan mereka, itu menggunakan query show grants. Query show grants itu adalah query untuk menampilkan show grants for nama usernya. Di sini yang pertama kita ketikkan kasir terlebih dahulu, karena itu yang di depan mata rasanya, persen titik koma. Oke, coba kita cek. Oke, nah di sini sudah tertampil hak akses apa saja yang bisa dilakukan oleh user kasir. Nanti kita cobakan pada user admin. Oke, hapus dulu user
admin aja, admin kita okein. Ini juga karena admin bisa melakukan semua hak akses, maka di sini all privilege. Oke, titik bintang. Selanjutnya kepada supervisor, user supervisor kita coba akan lihat juga. Nah di sini, oke, di sini bisa terlihat kalau supervisor. Baik, pada langkah selanjutnya kita akan masuk untuk mengecek IP address PC ini. Caranya adalah dengan membuka command prompt atau cmd laptop ini. Langsung aja searching cmd. Jangan lupa runkan terlebih dahulu sebagai administrator seperti ini, run administrator. Lalu kita masuk di sini. Kita besarkan terlebih dahulu. Ketikkan di sini IP config, lalu kita enter aja. Nah di sini pada bagian IP versi 4 address itu adalah IP address PC ini 192, 128, 1 dan 140. Baik, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah selanjutnya adalah kita bukakan command line client pada PC kedua, PC yang akan dijadikan remote, yang akan digunakan untuk meremote. Jangan lupa juga di situ kita runkan as administrator. Selanjutnya kita besarin dulu layarnya. Oke. Lalu selanjutnya kita masukin password CLI-nya. Hapus dulu, salah. Masukin yang benar. Terus juga enter. Oke, kira-kira udah selesai. Nah kalau tampilan seperti ini berarti password ini masukin benar. Selanjutnya adalah kita tinggal mengetikkan system mysql strip h itu untuk host. Lalu kita ketikkan IP address yang sudah kita cek tadi. Lalu kita ketikkan IP address yang sudah kita cek tadi, yaitu 192.168 titik 140. Oke, di sini langsung aja kita tambahin lagi min u sebagai apa maunya usernya sebagai admin. Itu langsung kita masukin usernya, terus passwordnya yang tadi admin 123. Oke, seperti ini. Lalu kita coba. Nah di sini dia minta passwordnya itu bukan dimasukkan di sini, tapi nanti passwordnya akan minta. Maka di sini kita masukkan admin 123. Nah di sini sudah berhasil terhubung dan remote sudah nyala. Maksudnya tuh dia udah siap untuk dikendalikan dari komputer ini, database-nya tadi. Padahal kita buatnya bukan di database ini, di laptop ini database-nya. Oke, kita cobakan use penjualan 2403100542 240311 1378 titik koma, kita enter. Enter ya, nanti kita akan cek di sini. Baik, langsung kita enter aja. Nah di sini ada muncul output database change, yang artinya laptop ini sudah siap untuk memakai database penjualan ini. Database yang digunakan sudah berubah gitu. Terus kita langsung aja select grants, select bintang from bukan grants, select bintang from transaksi. Coba kita lihat dulu. Nah ini juga berhasil terlihat isi dari tabel transaksi yang tadi awal sudah kita buat di komputer atau laptop pertama. Lanjut di sini kita coba melakukan tes admin semuanya tuh bisa kan melakukan hak akses. Nah di sini kita tes, maka akan kita tes menggunakan ini kan kita udah sebagai admin, langsung aja kita lakukan insert juga delete juga select. Oke, kita pertama kita insertkan dulu data baru pada tabel transaksi.
kita tuliskan seperti biasa ID transaksi, koma, nama underscore barang, ya kan, ID transaksi nama underscore barang, terus koma jumlah barang, terus estetik, terus harga, koma tanggal transaksi. Oke, tutup kurung, ini tutup kurung transaksi, tutup kurung. Nah, di sini kita tambahkan valuesnya langsung, jangan ada sampai salah seperti tadi lagi. Values, buka kurung, petik 4, kita ganti ID-nya, lanjutkan ke ID 4, terus nama barangnya tuh kalau bisa yang gampang aja, nama barang adalah penggaris, terus juga koma, jumlah barangnya adalah 10, terus lanjut harganya, satu penggaris dihargai berapa ya bagusnya, harga penggaris adalah 4.000, 3.000 aja gak sih? Oke, harga penggaris kita bikin, harga penggaris kita bikin sini 3.500. Lanjut ke tanggal, kita jangan lupa kita pakaiin petik 1 kali, petik 1 tapi 2 kali. Lanjut di sini petik 2025 strip bulan 10 tanggal 26. Oke, tutup lagi kurungnya, petiknya jangan lupa kan, kesalahannya sama. Naik dulu, kita balikin dulu ini karena udah terlanjur ada kesalahan di sini. Oke, kita enterin aja, nggak bisa ya kayaknya ya, terus kita enter aja, coba, terus enter lagi. Oke, nah ini memang sengaja dilakukan seperti ini karena memang error. Insert dulu. Oke, udah ini, terus kita masukin values yang tadi kita bikin yang petiknya lengkap. Oke, di sini kita enter nggak ya? Oke, kayaknya udah. Oke, query sudah berhasil masuk, tapi apakah benar? Mari kita cek terlebih dahulu. Oke, karena dia juga bisa melakukan select, maka langsung kita select dan juga ada aksesnya. Maka di sini terlihat data sudah berhasil terlambat yang awalnya 1 sampai 3. Di sini ada terlihat data ke-4. Ini penggaris 10, 3.500, tanggal 26. Oke, selanjutnya dia juga bisa delete, maka kita akan tuliskan di sini query delete from transaksi, terus kita sebutkan where ID transaksi, ID underscore transaksi sama dengan, bukan dengan ya, salah sama dengan atau titik 2 transaksi. Bagusnya sih nomor 1 aja, sama dengan, ya benar, sama dengan kalau nggak salah. Coba kita nanti kalau iya, oke, nggak ngulang, nggak error, ternyata memang pakai sama dengan. Oke, query oke, kita coba lihat apakah. Baik, selanjutnya adalah kita coba untuk beberapa user yang lain. Sebelumnya kita copy dulu untuk ini query-nya, yaitu untuk memanggil mereka sistem SQL ini, terus kita pastikan aja di sini. Bukan nggak bisa. Kita Ctrl V. Terus ini pada user admin ini kita ganti menjadi kasir ataupun supervisor. Kasir dulu, terus
min p ini untuk memasukkan password nanti. Nah, ini sudah muncul seperti ini, tinggal kita masukin password yang sudah dibuat tadi, kasir 123. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung, remote-nya siap untuk digunakan. Nah, kita cobakan karena tadi bisa untuk select dan insert. Kita coba kasir melakukan select dan insert. Namun sebelum dari itu kita use database kita, yaitu use penjualan. Kita langsung copy aja di sini, langsung kita pastekan. Oke. Lalu kita enter. Oke, database change, artinya database berubah. Kita udah berubah, kita langsung pakai database ini. Terus kita cobakan dulu select bintang from transaksi. Apakah dia memang bisa melakukan select? Coba kita lihat, langsung kita ini aja. Oke, berhasil tampil isi dari tabel transaksi, bahkan yang sudah kita rubah tadi. Berarti dia update ya. Oke, selanjutnya kita cobakan untuk kasir melakukan insert. Coba insert into transaksi. Kita copy aja deh, lebih baik. Lalu setelah itu kita pastekan, ya kita copy terlebih dahulu. Lalu setelahnya kita pastekan di bagian bawah. Kita select dulu, oke. Kita paste, lalu kita juga ketikkan di sini values. Isinya adalah nomor 5 aja kalau bisa. Ketik, kita ambil aja kode yang atas, sintaks yang atas, kita lihat nomor 2. Oke, berarti melengkapi yang ini aja, bagusnya 2. Terus nama barangnya bagusnya adalah pensil kayaknya. Oke, pensil, pena, pulpen, pensilnya, pensil. Terus jumlah barangnya kita readykan di sini, kita bikin di sini 15 pensil, karena satu kotak itu isinya lebih dari 15. Terus harganya 3.000. Lanjut untuk tanggal di sini kita buat bebas aja lah, 2025 10 tanggal 20 atau 17 ya, 17 belasan oke juga. Oke, langsung aja kita tutup. Oke, coba kita cek apakah berhasil kasir menambahkan data. Oke, ternyata berhasil. Mari kita cek terlebih dahulu. Select bintang from transaksi. Transaksi titik koma. Oke, ternyata memang berhasil. Kasir memang bisa menginsertkan data. Tuh muncul setelah 134 muncul data baru yang baru diinputkan, yaitu pensil. Selanjutnya delete. Kita cobakan. Dia kan tadi nggak bisa melakukan delete. Kita cobakan delete from transaksi, where ID transaksi. Kita hapus lagi yang baru kita bikin tadi, atau kita hapus yang nomor 4. Bagus sih, mana ayo kita hapus yang nomor 3. Kita hapus yang nomor 2 aja. Nomor 4 bagus. Oke, error. Kenapa error? Karena dia nggak punya akses. Kasir itu tidak dibolehkan atau dibatasi untuk melakukan akses delete. Oke, sini yang muncul error pesannya, error message-nya. Oke, selanjutnya kita bisa beralih kepada user selanjutnya, yaitu user supervisor. Copy lagi sintaksnya, sistem MySQL, minta IP address, terus langsung kita ganti di sini menjadi supervisor. Ya, terus udah kita langsung aja enter, masukin password supervisor 123. Oke, kita enter lagi, kita tunggu sebentar. Apakah terjadi error? Apakah error?
apa yang terjadi di sini? Kenapa lambat ya? Lah, kenapa ini dimatiin? Mohon maaf, terjadi sedikit insiden. Teman saya barusan saja mematikan laptopnya karena dia buru-buru mau pulang. Jadi seperti kata kami tadi, pengiriman atau remote ini kami menggunakan internet atau wifi yang sama antara dua laptop yang berbeda. Jadi bukan menggunakan kabel. Maka dari itu diharapkan kami itu mempunyai internet ataupun jaringan wifi ataupun hotspot yang sama. Jadi mau nggak mau komputernya harus tetap hidup, nggak boleh mati. Jadi kita cobakan lagi, kita tunggu teman saya menghidupkan laptop. Kita iniin dulu, kita masukin password lagi. Udah hidup. Kita masukin password. Oke, kita enter, coba beneran udah hidup. Kita coba apakah bisa. Coba menunggu laptop teman saya hidup dan wifi nya hidup juga. Udah hidup belum? Oke, kita coba sekali lagi ya. Saya coba sekali lagi masukin. Hidup kan, nice, mantap. Oke, kita coba. Oke, alhamdulillah berhasil. Terima kasih ya. Di sini sudah berhasil tandanya. Kita cobakan lah supervisor nih, akses apa saja yang bisa dilakukan, yaitu insert dan select dan delete ya. Coba kita tes, yaitu dengan cara use dulu. Penjualan underscore 24/3/11 0542 underscore 24/3/11 1378. Oke, titik koma langsung. Oke, jalan database change, artinya database berubah. Itu jadinya pakai yang ini. Lanjut, kita cobakan dia melakukan select bintang transaksi. Oke, di sini terlihat bahwa supervisor belum terlihat bisa melihat atau melihat data tabelnya. Coba kita kita lakukan insert into transaksi, copy ID underscore transaksi, nama underscore barang, terus jumlah barang, harga, lalu tanggal transaksi. Jumlah barang dulu, harga sama tanggal transaksi, tutup kurung, values. Kita masukin sebuah data nomor values, petik nomor 5 bagus sih, 5. Terus petik lagi, nama barangnya adalah apa ya kira-kira? Buku. Terus buku kotak-kotak bagus juga, tapi kayak kepanjangan buku aja deh, atau buku gambar. Atau better buku doang masih kepanjangan ya. Sepertinya akan saya ganti menjadi buku aja nanti. Tapi kita isi dulu jumlah barangnya 5, 15 atau 7 atau 10, 2 aja. Terus harga, kita bikin harganya
4.500. Oke, lanjut. Di sini tanggal transaksi bebas saja, tapi tetap 2025. Petiknya jangan lupa 2025 strip bulan 10 tanggal 22. Oke, koma, titik koma. Tutup dulu kurungnya, terus koma. Oke, coba kita lihat. Oke, query oke, satu row affected. Coba kita lihat apakah benar dia berhasil bertambah tabelnya, data pada tabel transaksinya. Select bintang from transaksi. Oke, berhasil. Coba supervisor melakukan delete from transaksi. Where ID transaksi. Kita delete yang nomor sama dengan salah. Nomor 1 apa namanya? Tutup. Oke. Query oke. Berarti berhasil. Supervisor berhasil. Ada hak dia untuk menghapus data di tabel transaksi. Selanjutnya, delete from transaksi. Where ID transaksi, kita coba delete 1 sama 2 biar tersisa 3 sama 4 sama 5. Oke, di sini 2. Kita ketik aja langsung 2. Terus titik koma, kita enter. Oke, berhasil juga. Baru setelah ini kita lihat hasilnya. Select bintang from transaksi. Where ID transaksi. Enggak, langsung aja. Oke, sudah berhasil. Baik, mungkin itu saja. Berhasil semua dilakukan. Oke, baik, semua sudah berhasil dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, itu dia tadi tutorial dari saya. Semoga bahasa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat diterima dengan baik juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.